Kini Berlin kembali menjadi pemimpin di saat keadaan semakin kacau. Di bawah naungan Berlin, tawanan yang tadinya ingin dikasih uang diberi hukuman menggali terowongan tanpa henti. Dan Arturo dengan tubuh ditempel bom tak akan bisa meracuni tawanan lainnya untuk kabur kembali. Eits, sebelum gua mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Raquel lalu mengikat Profesor di dalam rumah yang dulu sebagai markas perampok. Di sana, Raquel meluapkan kemarahan karena merasa dibohongi selama ini. Namun Profesor bilang semua sudah dia rencanakan, kecuali satu hal, mencintai polisi yang memburunya. Raquel seakan tak percaya semua ini terjadi padanya. Dia lalu pergi meninggalkan Profesor sendirian. Mobil tahanan yang membawa Tokyo lalu dihentikan oleh orang tak dikenal. Singkatnya, polisi yang mengawal Tokyo menyerah begitu saja saat mobil polisi ditempel bom palsu. Tokyo akhirnya berhasil dibebaskan. Tokyo lalu berganti pakaian polisi dan diberi HP untuk menghubungi Profesor. Tokyo lalu berpisah dan pergi dengan motor polisi. Namun Tokyo tak bisa menghubungi Profesor karena Profesor saat ini sedang ditawan oleh Raquel. Karena tak ada tujuan, Tokyo lalu punya ide gila untuk kembali pada Rio. Sisi lain, Raquel yang tadi pergi kembali menemui Profesor dengan membawa alat deteksi kebohongan. Profesor lalu ditempel alat tersebut dan mulai diinterogasi. Saat ditanya siapa yang punya ide perampokan, Profesor lalu menjawab ayahnya. Profesor lalu bercerita bahwa ayahnya punya anak yang sakit-sakitan, namun dia tak punya uang sepeser pun. Dia lalu merencanakan perampokan untuk membayar biaya anaknya yang sakit. Anak itu tak lain adalah Profesor itu sendiri. Tak lama, Raquel diberitahu tentang Tokyo yang ditangkap berhasil dibebaskan oleh tim Profesor. Raquel lalu menanyakan hal itu pada Profesor, dan Profesor mengaku dia pula yang merencanakannya. Raquel lalu marah dan hendak menyerahkan Profesor pada pihak polisi. Namun Profesor menggunakan keahlian bela dirinya untuk menghentikan Raquel hingga pingsan. Tokyo yang tiba di depan gedung percetakan menelpon Rio melalui HP Allison. Dia lalu memberi kode untuk membuka pintu utama gedung. Tokyo yang memakai pakaian polisi sempat tidak dicurigai. Hingga saatnya diketahui, Tokyo lalu tancap gas untuk masuk ke dalam gedung. Moskow lalu keluar gedung untuk memberikan serangan perlindungan. Setelah Tokyo masuk, ternyata Moskow terkena tembakan parah di perutnya. Tokyo yang melihatnya shock karena merasa dialah penyebab Moskow tertembak. Semuanya lalu menolong Moskow yang tertembak. Berlin lalu bernegosiasi pada polisi agar Moskow bisa dibedah di dalam gedung seperti Arturo. Namun Tuan Prito menolaknya. Berlin lalu memberikan kabar tersebut pada Moskow, bahwa hanya ada pertolongan jika menyerahkan diri pada polisi. Namun Moskow menolaknya. Dia lalu menyuruh Denver menggali lubang agar bisa segera keluar dari gedung ini. Raquel yang tersadar melihat Profesor berada di sampingnya. Profesor lalu memberikan pistol Raquel, namun Raquel yang marah masih berharap Profesor dipenjara. Profesor tak peduli walau dia ditodong senjata, dia tetap pergi ke markas dengan mobil Raquel. Profesor sadar bahwa dia tak mungkin ditembak oleh Raquel. Profesor yang telah sampai lalu menelpon Berlin dan menanyakan kabar terbaru. Berlin lalu bilang bahwa Moskow terluka parah akibat beku tembak dengan polisi. Profesor lalu berencana menggali lubang terowongan dari sisi markas. Dia berjanji akan menyelamatkan Moskow secepatnya. Raquel yang baru tiba di tenda polisi lalu dituduh berkomplot dengan perampok. Raquel lalu berjanji akan membuktikan bahwa dia tak berkelompok dengan Profesor.
Os puedo decir dónde se esconde. Di sisi lain, Denver yang menggali lubang teringat perkataan ayahnya tentang ayahnya yang meninggalkan ibunya demi menyelamatkan Denver. Saat ini, Denver merasa marah, kecewa, sedih, dan rasa lelah. Namun dia harus segera menggali lubang demi menyelamatkan ayahnya. Monica yang sedang hamil bahkan ikut membantu menggali lubang demi menyelamatkan Moskow. Tuan Prito menjadi pemimpin operasi polisi dalam kasus ini. Raquel memutuskan pergi dari tenda polisi. Namun senjata dan lencana polisi Raquel disita oleh Suarez. Raquel lalu menemui Angel di rumah sakit. Dia lalu mengambil senjata dan lencana milik Angel. Raquel terlihat masih marah untuk menangkap profesor yang telah berbohong padanya. Tak lama setelah Raquel pergi, tiba-tiba Angel sadar dari komanya. Di rumah, Raquel lalu mencoba mencari tahu lokasi markas profesor saat ini. Dia lalu meminta video CCTV dari jalur yang mungkin dilewati oleh profesor. Raquel terus mencari profesor di setiap CCTV yang dia dapat. Dia terus mencari jejak langkah profesor melalui video CCTV. Di sisi lain, profesor terus menggali terowongan. Begitu juga dengan Denver terus menggali terowongan. Nairobi terus mencetak uang. Mereka semua bekerja keras karena satu hal, waktu yang semakin terbatas. Hingga tiba saatnya, Raquel berhasil menemukan persembunyian profesor. Dia lalu pergi ke lokasi tersebut. Monica lalu menemui Denver, menyuruh untuk menemui ayahnya. Dalam keadaan yang kritis, para perampok itu berhenti sejenak. Mereka semua berkumpul karena Moskow yang semakin parah kondisinya. Hingga tiba saatnya, Moskow tidur untuk selamanya. Denver terlihat sangat kehilangan ayah tercintanya. Perampokan ini menjadi akhir petualangan ayahnya sebagai kriminal yang baik. Profesor yang mendengar kabar ini juga sangat kehilangan Moskow. Saat ini gue menyadari, selain uang, kematian adalah hal yang bisa menyatukan suatu kelompok. Setelah sekian lama menggali lubang, akhirnya mereka berhasil tersambung. Sedikit lagi mereka akan selesai dalam misi perampokan. Profesor lalu menemui para perampok dan melihat uang yang telah ia hasilkan. Totalnya 940 juta euro. Namun tiba-tiba Raquel datang ke dalam markas dan menyelinap masuk ke dalamnya. Di sisi lain, polisi mengejar masuk ke dalam terowongan yang digali. Sebagian lagi akan segera menyerang gedung percetakan uang dari pintu samping. Saat profesor memantau kembali CCTV di markas, dia lalu ditodong pistol oleh Raquel. Namun orang Serbia tak tinggal diam. Mereka lalu menangkap Raquel dengan mudahnya. Pihak polisi terus memburu ke dalam terowongan. Sebaliknya, tim profesor terus memindahkan uang dari gedung ke dalam markas. Lantas siapa yang lebih cepat? Polisi atau perampok tersebut? Saat Raquel diikat, tiba-tiba Angel menelpon ke HP Raquel. Angel lalu meminta Raquel agar menemuinya. Profesor yang mendengarnya lalu panik, tak mengizinkan Raquel untuk pergi. Namun Raquel meyakinkan bahwa jika dia tak menemui Angel, maka Angel pasti akan memberitahu pada polisi. Saat ini Raquel malah tak ingin rencana profesor menjadi berantakan. Namun profesor tak percaya begitu saja. Namun Raquel malah mencium profesor yang membuat profesor percaya pada Raquel. Raquel lalu pergi menemui Angel di rumah sakit. Raquel lalu menemui Angel di rumah sakit. Angel lalu memberitahu di mana lokasi profesor berada dan menyuruh Raquel menangkap para perampok. Namun Raquel bilang bahwa dia tahu tempat itu, namun dia tak ingin memberitahu polisi. Polisi yang punya informasi Raquel menemui Angel lalu menangkap Raquel di rumah sakit. Angel yang melihat penangkapan Raquel lalu marah pada polisi. Sisi lain, polisi berhasil masuk ke dalam gedung percetakan dari pintu samping. Tokyo dan Rio terlibat baku tembak dengan polisi. Mereka lalu berhasil kabur dari serangan polisi. Angel yang marah lalu ditelepon oleh Tuan Prito.
Tuan Brito dengan tegas minta alamat markas si profesor. Namun yang mengejutkan, Angel juga tak ingin memberitahu lokasinya. Tuan Brito lalu mengancam akan penjarakan Angel jika tak memberitahu lokasinya. Angel tak gentar dengan gertakan tersebut. Dia tetap tak memberikan alamat lokasi profesor. Prieto, acaba de salir de un coma. Situasi di dalam gedung semakin terdesak. Adriana kemudian diajak oleh Berlin untuk bersamanya. Para sandera lalu berhasil dibebaskan oleh polisi. Namun langkah polisi yang mengejar perampok harus terhenti ketika jalan mereka dihalangi oleh bom yang ditempel ke tembok. Ini memberikan waktu lebih untuk profesor dan kawan-kawan kabur dari gedung. Di sisi lain, polisi yang berada di terowongan menemukan gerak-gerik mencurigakan di bawah tanah. Polisi menyangka itu adalah perampok. Namun terkejutnya Tuan Brito begitu tahu itu adalah Arturo yang menggali terowongan yang lainnya. Saat semuanya sudah keluar, Nairobi lalu mengajak Berlin untuk kabur. Namun perdebatan terjadi. Berlin memaksa menjadi pertahanan terakhir bagi kawan-kawannya. Berlin bersiap menunggu polisi yang datang. Hingga tiba saatnya, polisi datang padanya. Terjadi baku tembak antara Berlin dan polisi. Dalam keadaan terdesak, Berlin memutuskan untuk mati terhormat dengan menyerang polisi. Dia menyuruh Helsinki untuk meledakkan terowongan itu. Profesor yang mendengar kata-kata terakhir Berlin lalu menangis, kehilangan seorang kapten terbaiknya. Raquel lalu ditahan oleh polisi. Raquel lalu diancam akan kehilangan hak asuh anaknya jika tak memberitahu lokasi profesor. Raquel akhirnya kalah dengan ancaman tersebut. Dia lalu memberitahu Prito lokasi profesor berada saat ini. Polisi lalu bergerak menuju markas profesor. Namun saat mereka masuk, mereka tak menemukan apapun di dalamnya, karena semua telah pergi dari sana. Setahun kemudian, Raquel yang dipecat dari kepolisian melihat kertas yang dulu diberikan oleh profesor. Ketika dia susun, ternyata terdapat titik koordinat lokasi profesor. Titik itu adalah sebuah pulau di Filipina. Raquel lalu pergi ke sana. Dengan bantuan Google Map, dia berhasil sampai ke pulau tersebut. Namun HP Raquel ternyata lowbat. Dia lantas meminjam casan di sebuah kafe. Tak disangka, dia bertemu orang yang dia cari selama ini. Season 2 ini pun tamat. Nah itu dia guys, akhir film Money Heist Season 2 episode 6-9. Secara keseluruhan, akhir dari Season 1 dan 2 memang tak mengejutkan. Tapi secara drama maupun konflik, film ini punya beberapa plot twist terbaik ala Spanyol. Apakah menurut kalian film ini sangat layak menjadi film serial terlaris di Netflix? Nah, sebenarnya ada season selanjutnya. Gue bakal kangen banget kejutan-kejutan dari Profesor. Walaupun Berlin udah mati, gue yakin ada sosok mengejutkan di season selanjutnya. Oke lah, terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang kita bikin. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen cerdas kalian. Jangan lupa share ke seluruh dunia dan akhirat. See you di next video Mr. X selanjutnya.